Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan ringkasan disertasi saya berjudul Pemodelan Determinan Struktur Modal pada Perusahaan dan Industri di Indonesia dengan Hierarchical Linear Modeling. Dengan saya Silvana Syah dan promotor-kopromotor saya Ibu Igusti Ketut Agung Ulupui dan Bapak Agung Darmawan Buhdadi, kami dari Universitas Negeri Jakarta. Penelitian disertasi ini dilatar belakangi pada studi keuangan itu biasanya dilakukan dengan pemodelan data panel. Baltagi 2005 menyebutkan bahwa data panel memiliki kelemahan tersendiri yaitu cross-section dependence. Apa itu cross-section dependence? Cross-section dependence ini terjadi karena unit mikro dalam kelompok unit makro itu sama, lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan unit mikro dari kelompok makro lainnya. Nah, dengan kata lain, unit mikro dalam kelompok makro yang sama ini berkorelasi. Contoh cross-section dependence itu diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan ada dua keluarga. Keluarga pertama adalah keluarga Pak Subroto dan keluarga kedua adalah keluarga Pak Ramli. Nah, masing-masing memiliki 3 anak. Jadi keluarga Pak Subroto ada Anto, Budi, dan Cinta. Keluarga Bapak Ramli ada punya anak Dewi, Eni, dan Freddy. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kemampuan bermusik Anto dengan Cinta itu pasti akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan kemampuan bermusik Anto dengan Dewi. Kita tahu Dewi kan keluarga dari Bapak Ramli gitu kan. Nah, begitu juga dengan kemampuan bermusik Eni dan Freddy, ini pasti akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan kemampuan bermusik Eni dibandingkan dengan Budi. Nah, inilah yang disebut dengan cross-section dependence. Demikian pula jika dikaitkan dengan konteks determinan struktur modal, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan ada dua sektor industri, yaitu sektor farmasi dan sektor konstruksi. Nah, masing-masing terdiri dari 3 perusahaan. Jadi sektor farmasi terdiri dari Kalbe Farma, KLBF ya, kemudian Indofarma, kemudian Kimia Farma. Kemudian sektor konstruksi terdiri dari Adikarya, Waskita Karya, dan Wijaya Karya. Nah, kalau kita bicara terhadap konteks dari determinan struktur modal, di sini KLBF atau Kalbe Farma pasti akan lebih mirip dengan Kimia Farma ya. Jadi akan lebih mirip satu sama lain mereka itu ya dalam hal determinan struktur modal. Namun jika Kalbe Farma ini kita banding Kalbe Farma dengan Adi di sini ini jauh ya. Jadi kecenderungannya akan jauh kemiripannya begitu. Terus begitu juga dengan determinan struktur modal Wika ya. Wika yang ini gitu. Wika dan WSKT dia akan lebih mirip satu sama lain jika dibandingkan dengan Indofarma atau Inaf. Nah, apa yang terjadi jika kita mengabaikan cross-section dependence? Jadi mengabaikan ketergantungan ini dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu yang pertama adalah melanggar asumsi independensi yang terkait dengan pemodelan standar seperti regresi linier gitu, ANOVA dan UJT. Jadi regresi linier, ANOVA dan UJT itu tidak memperlihatkan korelasi antar klaster atau antar kelompok. Nah, ini akan berdampak pada hasil dari standar error yang kecil sehingga akan menyebabkan p-value yang tidak tepat atau incorrect seperti itu. Terus kemudian juga kalau kita mengabaikan ketergantungan ya, ini juga berdampak pada kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan yang valid dan handal baik dari tingkat mikro maupun makro. Nah, ini adalah kelemahan yang sangat penting. Dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, peneliti akan menunjukkan bahwa
Model hierarki linear atau hierarchical linear modeling itu adalah teknik yang efektif untuk mengkontrol sumber ketergantungan tersebut. Dan hierarchical linear modeling ini menawarkan beberapa keuntungan penting dibandingkan teknik regresi sebelumnya ya. Yang nantinya pun juga ini akan meningkatkan goodness of fit, kemudian meningkatkan prediksi dan juga memungkinkan pengendalian untuk struktur data dan lain sebagainya. Nah, di sini struktur modal dipilih karena penjelasan teoritis dan pengujian empiris atas keputusan struktur modal perusahaan itu telah menjadi fokus penelitian keuangan yang berkelanjutan selama lebih dari 50 tahun. Namun faktor-faktor yang memang sudah menjadi fokus penelitian ini ya, sudah sering diteliti ini masih tetap sulit untuk dipahami. Nah, Kayo Kimura 2011 berpendapat bahwa determinan tingkat yang lebih tinggi itu penting ketika mengevaluasi suatu keputusan struktur modal. Nah, penelitian ini dibatasi pada dua hal. Yang pertama, model determinan struktur modal pada dua tingkat hierarki, yaitu tingkat perusahaan dan tingkat industri, melalui penerapan hierarchical linear modeling. Kemudian yang kedua adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015 sampai tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh faktor determinan struktur modal pada level perusahaan dan faktor determinan struktur modal pada level industri pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 dan 2020. Kemudian yang kedua adalah menganalisis seberapa dampak penyimpangan dari target terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui penerapan model hierarki linear atau hierarchical linear modeling sehingga dapat memberikan analisis yang lebih akurat untuk investor dan perusahaan. Kita beralih ke state of the art ya. Dengan penelusuran literatur di sini ditemukan 90 penelitian yang berbicara tentang determinan capital structure dari publikasi-publikasi terindeks publikasi internasional yang terindeks. Namun, kalau kita bicara mengenai determinan capital structure dengan menggunakan model HLM itu hanya 9 jurnal yang berbicara tentang HLM, dan dari sini di Indonesia belum pernah ada yang melakukan penelitian untuk mencari determinan capital structure dengan menggunakan HLM. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa penelitian atau seluruh penelitian ya, penulisan penelitian yang sudah saya lakukan. Ada sekitar 90 penelitian yang berbicara tentang determinan capital structure. Di sini ada 90 penelitian dan yang saya saya highlight dengan berwarna kuning ini adalah yang berbicara tentang hierarchical determinan capital structure dengan menggunakan hierarchical linear modeling. Jadi masih sangat terbatas ya. Padahal kalau kita lihat dengan menggunakan Foss Viewer di sini, saya perhatikan di sini. Jadi penggunaan HLM adalah sudah merupakan suatu teknik yang terbaru dan banyak sudah dicobakan dan dipakai dalam berbagai disiplin ilmu seperti bidang ekonomi, bidang teknik, bidang sosial. Banyak sekali bidang disiplin ilmu yang sudah mulai beralih kepada HLM, begitu, dibandingkan mungkin data panel ya. Nah, ditunjukkan dengan Foss Viewer ini sudah merah gitu. Tapi kalau bicara mengenai HLM dalam konsep keuangan, dalam konteks keuangan atau determinan capital structure di sini masih sangat sedikit sekali. Jadi masih sedikit yang melakukan penelitian capital structure HLM determinan capital structure dengan menggunakan HLM. Kita bisa lihat dari tampilan Foss Viewer seperti itu ya. Jadi ini masih sangat-sangat terbuka sekali kesempatan penelitian di bidang capital structure dengan menggunakan HLM. Nah, sehingga di sini saya bisa sampaikan bahwasanya kebaruan atau novelty di sini adalah belum pernah ada penelitian mengenai determinan struktur modal dengan menggunakan HLM di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pemodelan determinan struktur modal menggunakan metodologi yang berbeda dan lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian yang ada. Yang pertama dalam hal desain penelitian yang lebih baik, kemudian juga memasukkan variabel-variabel independen baru, dan menggunakan model statistik yang lebih tepat, dalam hal ini hierarchical linear modeling. Kita masuk ke kajian struktur.
Dimulai dari pembahasan mengenai struktur modal perusahaan. Jadi diawali dari tahun 1958, Modigliani Miller mengemukakan suatu hipotesis di bawah asumsi tertentu yang tidak realistis yang menunjukkan bahwa struktur modal itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun selanjutnya, teori-teori selanjutnya itu memperkenalkan asumsi yang lebih realistis dan menunjukkan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai pasar suatu perusahaan. Misalnya Modigliani Miller, Hamada, Rubinstein, Miller, Grossman, dan Hart. Kemudian temuan ini mengarah pada perkembangan dua teori utama yang mencoba menjelaskan tentang pembiayaan perusahaan, yaitu teori trade-off dan pecking order. Nah, teori trade-off ini dibangun di atas gagasan bahwa leverage itu meningkatkan pengembalian ekuitas yang disesuaikan dengan resiko ke tingkat hutang tertentu. Dan teori pecking order ini mengasumsikan bahwa utang hanya boleh digunakan setelah sumber daya internal habis, yang meminimalkan biaya keseluruhan untuk menerbitkan ekuitas baru. Namun, adanya ketidaksepakatan teoritis dan temuan empiris yang tidak meyakinkan mengenai mana dari dua teori yang lebih baik. Ini menjelaskan bahwasanya struktur modal itu mesti harus diamati atau diteliti. Kemudian Fama and Friends berpendapat bahwa kedua teori itu, pecking order dan trade-off, itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan tidak satupun dari mereka mampu sepenuhnya menjelaskan struktur modal perusahaan modern. Kedua teori ini, pecking order dan trade-off teori ini harus digunakan sebagai suplemen untuk menjelaskan keputusan struktur modal perusahaan. Nah, banyak studi empiris yang telah mencoba untuk menguji teori struktur modal, misalnya Jensen, McLean, Taggart, Ross, DeAngelo Masulis, Leland, Hovakimian, Kester, Liu, Lemon, Frank and Goyal, serta Lehman dan Zender. Namun, penelitian ini telah menunjukkan bahwa teori struktur modal modern dan uji empirisnya itu masih belum cukup menjelaskan perbedaan hutang perusahaan. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana keputusan mengenai struktur modal dibuat tetap sulit dipahami. Bahkan setelah beberapa dekade ini masih banyak juga proposal atau penelitian-penelitian teoris dan juga melakukan banyak penelitian empiris seperti itu ya untuk membahas mengenai struktur modal perusahaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke kajian teori mengenai hierarchical linear modeling. Apa sih yang disebut dengan hierarchical linear modeling? Hierarchical linear modeling itu adalah desain statistik ya, di mana data itu diatur dalam struktur bersarang atau nested data structure, begitu. Misalnya kita mempunyai populasi dari beberapa kelompok level makro yang lebih tinggi nih. Contohnya yang mungkin kita mudah untuk mengimajinasi misalnya berupa sekolah gitu, bisa sekolah, rumah sakit atau perusahaan. Nah, kemudian dalam setiap kelompok makro ini kita melihat unit mikronya. Kalau untuk sekolah berarti siswa, rumah sakit berarti pasien, perusahaan berarti pekerja. Nah, dalam HLM, individual unit level 1 itu akan bersarang di unit makro di level 2. Nah, sebenarnya data bersarang ini muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh klasiknya di bidang pendidikan, di mana siswa itu level 1 bersarang di dalam guru level 2 atau sekolah level 2-nya gitu ya. Kita juga bisa menemukan data bersarang ini di disiplin ilmu lainnya seperti misalnya kedokteran, ilmu sosial, kesehatan masyarakat, bisnis serta keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita nggak pakai pendekatan standar aja seperti regresi linear, ANOVA, dan UJT? Nah, jawaban sederhananya seperti yang tadi saya sudah bahas di depan, adanya yang namanya cross-sectional dependence. Itu tidak bisa ditangani oleh regresi linear, ANOVA, UJT, bahkan juga data panel. Seperti itu. Nah, model hierarki linear atau hierarchical linear modeling itu juga dikenal dengan nama multi-level model, linear mixed effect model, mixed model, random effect model, random coefficient model, random parameter model. Ini digunakan untuk desain penelitian yang data berstruktur ini. Sedangkan struktur data itu biasa disebut dengan nama-nama lainnya itu ya, cluster data ya, atau juga bisa disebut dengan nested data, hierarchical data, group data, dependent data, atau multi-level data. Nah,
tingkat data terendah biasanya didefinisikan sebagai subjek atau sebagai pengukuran berulang subjek. Nah, subjek atau pengukuran berulang itu kemudian ditumpuk ya dalam unit tingkat yang lebih tinggi. Misalnya siswa-siswa berkumpul menjadi kelas, kelas-kelas berkumpul menjadi sekolah. Nah, West, Wells, dan Galecki ini mendefinisikan hierarchical linear modeling sebagai model linear parametrik untuk data pengukuran berkerumun, longitudinal atau berulang yang mengukur hubungan antara variabel dependent continue dan berbagai variabel penjelas. Nah, ini mungkin termasuk parameter efek tetap yang terkait dengan satu atau lebih kovariat continue atau kategoris dan efek acak dengan satu atau lebih faktor acak. Nah, menurut West, ada 3 jenis data umum yang dapat dianalisis dengan hierarchical linear modeling. Jenis pertama adalah data berkerumun di mana setiap unit diukur sekali dan unit-unit ini dikelompokkan dalam unit yang lebih tinggi. Tipe kedua adalah data pengukuran berulang di mana variable dependent ini diukur setiap unit, kemudian diukur lebih dari sekali. Kemudian tipe ketiga adalah data longitudinal di mana variabel dependent dari setiap unit ini diukur pada beberapa titik waktu biasanya dengan interval yang sama. Nah, akhirnya juga ada yang mengkombinasikan kedua hal ini yang disebut dengan cluster longitudinal yang menggabungkan fitur data cluster dan longitudinal secara bersamaan. Nah, dalam analisis struktur modal pada penelitian ini, leverage nanti diukur untuk setiap perusahaan pada beberapa titik waktu dalam interval yang sama. Sementara perusahaan yang bersarang di dalam industri. Nah, berarti penelitian ini termasuk jenis ketiga yaitu jenis data cluster longitudinal. Nah, di sini hierarchical linear modeling adalah suatu teknik pengumpulan parsial dengan melakukan analisis yang terletak di suatu tempat antara hasil lengkap versus tanpa melakukan pooling. Nah, di bawah pooling lengkap, perbedaan di antara kelompok-kelompok benar-benar diabaikan karena prediktor kategoris dikecualikan dari model. Atau model tanpa pooling memperlakukan data berasal dari kelompok yang benar-benar terpisah dari prediktor kategoris. Menurut Gell-Mann dan Hill, kedua pendekatan tersebut memiliki kekurangan masing-masing. Complete pooling itu menekankan pada variasi yang dapat menjadi penting untuk inferensi yang andal, sementara teknik tanpa pooling mengabaikan bagian dari informasi silang yang juga menjadi masalah untuk inferensi statistik. Nah, sementara hasil dari kedua teknik dapat berguna sebagai perkiraan awal. Di sini peneliti harus berani memilih kompromi pooling parsial dari hasil regresi bertingkat. Apa sih keunggulan dari HLM? Nah, keunggulan dari HLM adalah yang pertama, HLM dapat menggabungkan prediksi pada level makro dan mikro sehingga dapat memprediksi dan memahami data dengan baik. Kemudian, dalam konteks hierarchical atau multi level ini tentu saja akan menyebabkan meningkatnya jumlah research question dan ini sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah sesuai untuk memecahkan masalah terutama pada data yang berhubungan dengan hierarki makro mikro dan menyediakan informasi yang lengkap untuk mengukur semua variabel. Nah, kenapa HLM dapat meningkatkan research question? Misalnya kita berkaca pada customer ya, jadi materi tentang marketing, misalnya customer dan brand. Jadi contohnya di sini perbandingan antar makro unit brand mana yang mendapatkan preferensi dan loyalitas yang kuat. Kemudian ketika pilihan brand itu lebih bervariasi, customer bisa dinestetkan berdasarkan pertanyaan, misal pasta gigi mana yang yang Anda gunakan saat ini dan sereal mana yang Anda sukai, di mana akhirnya tiap customer hanya memiliki satu segmen. Nah, ini yang dimaksud dengan HLM dapat meningkatkan research question. Jadi kita bisa mengembangkan banyak sekali hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian HLM pun juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah bentuk modelnya yang lebih rumit sehingga lebih sulit untuk ditafsirkan dan diringkas. Kemudian sangat sensitif terhadap prediktor yang berkorelasi. Oleh karena itu, sejumlah jenis prediktor yang relatif tidak berkorelasi itu harus digunakan. Kemudian harus memiliki kerangka teoretis yang kuat.
dan membantu membatasi jumlah prediktor dan mengatasi keputusan tentang cara memperlakukannya. Kemudian terjadinya masalah multikoloritas yang kadang-kadang dapat diselesaikan hanya dengan memusatkan variabel. Kemudian karena hierarchical linear modeling itu adalah perpanjangan dari regresi berganda, maka potensi efek distorsi outlier itu harus dipertimbangkan. Nah, di sini selanjutnya adalah kita masuk ke penelitian-penelitian yang relevan. Dari 90 penelitian yang bicara tentang determinan capital structure yang dalam konteks determinan capital structure dengan menggunakan HLM itu kita tadi sudah dibahas. Ada 9 penelitian, ya ini yang sudah terindeks. Ini semua yang terindeks maupun juga masih dalam bentuk belum terindeks seperti itu. Jadi ada yang berindeks Scopus, ada pun juga yang masih belum berindeks Scopus gitu ya. Ini ada 9. Nah, bisa dibayangkan yang berindeks Scopus tuh masih sangat sedikit sekali di sini. Gitu. Jadi memang ini sangat-sangat terbuka sekali kesempatan untuk meneliti ya. Nah, dari 9 penelitian yang relevan ini saya akan mencoba menemukan variabel-variabel penelitian ini. Yang pertama saya membedahnya dari penelitian Eduardo Cacayo, Herbert Kimura, berjudul Hierarchical Determinants of Capital Structure, Journal of Banking and Finance. Di sini dia mengambil variabel-variabel sebagai berikut. Ini dependent variablesnya itu tidak satu tetapi ada 3. Market leverage, book leverage. Ada dua, market leverage dan book leverage. Kemudian untuk level firm dia ada growth opportunities, profitability, distance from bankruptcy, size, tangibility. Kemudian level industry dia ada munificence, dynamism, HHI index. Kemudian dia ada 3 level di sini ya. Jadi ada country level, dia ada stock market development, kemudian bond market development, kemudian financial system dan GDP growth. Kemudian penelitian kedua Dennis Marinsek berjudul Multi-Level Regression and Cluster Confounding in Finance Study of Corporate, Faculty of Economic University of Ljubljana ya. Di sini dia menggunakan variabel dependennya adalah leverage. Kemudian level 1 level perusahaannya dia menggunakan profitability, firm size, firm growth, tangibility. Level 2-nya dia menggunakan ini variabel financial distress dan dummy public serta dummy unique product. Kemudian ada level 3 dan level 4-nya. Ini ya level 4-nya level negara, seperti itu. Kemudian selanjutnya Rick van Daniel, the impact of industry specific determinants on the capital structure of Dutch SMEs. Ini merupakan master thesis di University of Twente. Di sini dependent variabelnya ada 3, total debt, long term debt dan short term debt. Kemudian industry specific variabelnya dynamism, munificence, industry concentration, dan di sini dia nyebutnya kontrol variabel ya untuk level 1-nya ya, level perusahaan, profitability, asset structure, growth, age dan size. Padahal dia menggunakan tetap multi levelnya. Next, kemudian penelitian Sandip Sinha Pranip Kumar Samanta, determinant of capital structure of Indian manufacturing firms, a hierarchical linear modeling approach, India Finance Conference. Di sini untuk dependent variable dia menggunakan market leverage dan book leverage. Kemudian untuk time level variables dia menggunakan inflation, gross domestic product, stock market dependent, ini apa? Debt market development, kemudian lending interest rates. Kemudian untuk level firm industry from level dia ada firm size, tangibility, non-debt tax shield, profitability, growth opportunities dan sebagainya. Ya, liquidity gitu kan. Terus kemudian untuk level industry ada munificence, dynamism dan HHI. Kemudian Niloufar, Rizai Nejat, Saista Wasiozaman
berjudul Multi-Level Determinants of Capital Structure, Evidence from Malaysia, Global Business Review. Dependennya dia menggunakan market total leverage. Independennya dia menggunakan growth, opportunities, profitability, risk, size, tangibility, ownership, size of board, dan sebagainya, gitu ya. Saya belum, di sini levelnya level firm, disambungannya di sebelah ini ya. Industri faktornya dia pakai industry leverage, industry leverage, industry liquidity, industry concentration, dan country faktornya ada GDP, inflation rate, lending rate. Kemudian penelitian keenam, Aislinn, Aldemir, Poindexter, 3 essays on corporate finance, multi-level inspection of target capital structure and comfortable debt issuance and market valuation of innovative ability submitted in partial fulfillment of requirement for the degree of the Doctor of Philosophy in Business Administration Darla School of Business University South California. Ini belum terindeks ya, tapi memang karena sedikit ya penelitian yang menggunakan HLM di capital structure, makanya saya pun juga angkat ini ya. Jadi ini dia menggunakan untuk firm karakteristik dia LBDR dengan LMDR, kemudian menggunakan over leverage, kemudian LBDR, LMDR, profitability dibagi dengan total asset, MB, debt dibagi total asset, total asset, seperti itu ya nih. Jadi seperti ini panel 2-nya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke penelitian ke-7, Kylie Del Griffin, Heng Yu dan Long Kai Zhou, National Culture and Capital Structure Decisions, Evidence from a Foreign Joint Venture in China, Journal of International Business Studies ya. Di sini kita bisa lihat firm karakteristik ya. Ya, ini variabel-variabelnya ya. Ini untuk level kedua, level ketiganya seperti itu. Gitu. Kemudian Rumeisa Bilgin, Relative Importance of Country and Firm Specific Determinants of Capital Structure, a Multi-Level Approach, Praha Economic Paper. Nah, ini adalah variabel-variabelnya. Ya, bisa kita lihat di situ. Kemudian juga Yong Xian Tan are the previously identified capital structure determinant important unpublished material ya dari Vanderbilt University. Seperti ini model-modelnya. Kita lihat juga. Nah, ini adalah beberapa variabelnya. Dia menggunakan ini. Jadi dia menggunakan semacam interaksi gitu ya dari variabel-variabelnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, 9 ya. Jadi ada 9 penelitian tadi. Dari situ saya menetapkan variabel penelitian pada penelitian disertasi saya, yaitu untuk variabel dependennya saya menggunakan leverage. Leverage dirumuskan seperti ini. Jadi leverage itu diformulasikan sebagai leverage TIJ sama dengan total financial debt TIJ per total aset TIJ dikali 100 ya. Ini berdasarkan referensi dari Lehman dan Dennis Marinsek. Kemudian pada level perusahaan saya menggunakan variabel ukuran atau size, yaitu log dari natural dari penjualan bersih, tangibility seperti ini ya. Kemudian aset tetap bersih dibagi total aset, non debt tax shield, depresiasi dan amortisasi dibagi total aset, profitability, EBIT dibagi total aset, kemudian peluang pertumbuhan atau growth opportunity, market value saham ekuitas ditambah dalam kurung book value total aset dikurang book value net worth dibagi total aset, kemudian likuiditas dari current ratio, kemudian untuk level industri ini ada financial distress dan dummy public. Dummy public itu dibagi dua. Financial distress itu diformulasi sebagai standar deviasi dari EBIT IJ per average atau rata-rata dari total aset IJ dikali 100%. Dummy public dibagi menjadi dua kategori. Kalau dia merupakan firm yang public, dia nilainya 1, selainnya 0.
Kemudian dummy unik dibagi menjadi 2. Kalau dia merupakan produk yang unik itu dinilai 1, kalau tidak berarti 0. Nah, ini adalah kerangka berpikir pada disertasi saya, di mana di sini tadi menggunakan klaster longitudinal. Kita lihat di sini level 1 pengamatan. Jadi sebenarnya tuh ada 2 level ya. Jadi level yang ini adalah level yang bisa dibilang model kosong ya. Ini level model kosong, ini level satunya, ini level 2-nya gitu ya. Tapi kalau mau dibuat model kosongnya level 1, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pada konteksnya ini sebenarnya 2 level seperti itu. Jadi di sini model kosongnya ya. Terus kemudian di sini adalah level perusahaannya ya. Perusahaan-perusahaan berkumpul menjadi sektor industri. Seperti itu, menjadi sektor atau industri. Ya, jadi inilah kerangka berpikirnya. Nah, model regresi multilevel ini diperkenalkan oleh Goldstein. Nah, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pada data yang berstruktur hierarki. Nah, data berstruktur hierarki ini muncul karena adanya individu-individu yang terkumpul atau bersarang dalam kelompok-kelompok lainnya. Dengan adanya indikasi bahwa data yang dianalisis itu berasal dari beberapa level, maka regresi multilevel atau yang tadi kita sebut dengan hierarchical linear model ini merupakan bagian dari regresi campuran atau linear mix model yang menggabungkan efek tetap dan efek acak pada suatu persamaan. Nah, model regresi multilevel yang sederhana ini terdiri dari 2 level. Nah, di sini kita menggunakan model yang 2 level, di mana level 1 merupakan data individu dan level 2 merupakan data kelompok. Nah, secara umum model regresi 2 level pada level 1 terdiri dari variabel independen pada level individu atas n individu, dan level 2 terdiri dari variabel independen pada level kelompok atas j taraf. Kita mulai dari model kosong ya. Jadi model kosong ya, pada langkah pertama model kosong tanpa memasukkan variabel independen apapun ini akan diformulasikan untuk menganalisis kepentingan relatif dari masing-masing level hierarkis pada variance level. Persamaan 1 ini adalah leverage IJ, sebenarnya nggak pakai K nih ya. Jadi ini harusnya sorry, tadi T ya, TJK ya, tapi ini TIJ, oke. Jadi dia T-nya tadi diganti I gitu ya. Jadi untuk tahun ke I pada perusahaan ke J dan industri K adalah variabel acak yang merupakan fungsi dari leverage rata-rata dari waktu ke waktu perusahaan J dalam industri K. Data 0 JK ditambah dengan suatu kesalahan acak, error IJK yang diasumsikan normal didistribusikan dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat dan mewakili varian leverage sepanjang waktu, di mana beta 0J itu sama dengan gamma 00K ditambah si 0JK, di mana leverage rata-rata dari waktu ke waktu perusahaan J dalam perusahaan K itu adalah beta 0JK adalah variabel acak yang merupakan fungsi dari leverage rata-rata industri. Gamma 00K ditambah dengan istilah kesalahan acak atau si 0JK yang mewakili varian leverage antar perusahaan. Kemudian persamaan 3, gamma 00K itu sama dengan delta 000 ditambah eta 00K, di mana leverage rata-rata industri K gamma 00K itu adalah fungsi dari min besar sampel delta 0000 ditambah istilah kesalahan acak eta 00K yang mewakili variance leverage antar individu. Dengan menambahkan persamaan 1, 2, dan 3, di sini kita mendapatkan model kosong HLM yang dinamakan dengan model A sebagai leverage IJK sama dengan delta 000 ditambah eta 00K ditambah si 0JK ditambah error atau epsilon IJK, di mana suku eta 00K si 0JK dan epsilon IJK adalah efek acak yang variansinya berkonotasi kepentingan relatif dari tingkat industri, perusahaan, dan waktu secara beruntunan dalam dekomposisi varian leverage. Nah, model intercept acak dengan kovariat ini dengan menambahkan variabel dummy waktu dan variabel tingkat perusahaan ke persamaan 1, kita mendapatkan model B sebagai berikut. Leverage ini kan dari 2015 sampai 2020 ya, ada 6 tahun. Jadi
I00 dikalikan dengan YER ya, I00 ditambah beta 0JK ditambah beta 1 IJK dikali size, kita masukkan. Sudah mulai memasukkan variabel-variabelnya ya. Size IJK ditambah beta 2JK, tangibility IJK ditambah beta 3JK, NDTS IJK ditambah beta 4JK, profitability IJK ditambah beta 5JK dikali growth opportunities IJK ditambah beta 7JK dikali liquidity IJK ditambah epsilon IJK. Dan dengan menambahkan variabel industri ke persamaan 2, kita mendapatkan beta 0JK itu sama dengan gamma 00K ditambah gamma 01K dikali financial distress 00K ditambah gamma 02K dikali D public 00K ditambah gamma 03K dikali D unique 00K ditambah C 0JK. Dari persamaan 3 kita dapatkan gamma 00K sama dengan delta 000 ditambah eta 00K. Kemudian model intercept acak dengan kovariat dengan menambahkan persamaan 5, 6, dan 7 kita mendapatkan model C sebagai berikut. Leverage IJK ditambah delta 000 ditambah sigma dari 1 sampai 6 dikali tau IJK dikali YER tahun ya, I00 dikali beta IJK dikali size IJK ditambah beta 2JK dikali tangibility IJK ditambah beta 3JK dikali NDTS IJK ditambah beta 4JK dikali profitability IJK ditambah beta 5JK dikali growth IJK ditambah beta 6JK dikali liquidity IJK ditambah gamma 01K dikali financial distress 00K ditambah gamma 02K dikali dummy public 00K ditambah gamma 03K dikali dummy unit 00K ditambah eta 00K ditambah C 0JK ditambah error atau epsilon IJK. Dan model efek campuran di atas merupakan menunjukkan bahwa leverage adalah fungsi dari efek tetap dan efek acak yang diwakili masing-masing oleh kovariat dan intercept acak eta 00K, C 0JK, dan epsilon IJK dari 3 tingkat hierarki. Nah, model intercept acak dengan kovariat, parameter yang biasa digunakan pada regresi multilevel yaitu metode kuadrat terkecil atau ordinary least square dan metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood. Namun karena metode OLSI kurang tepat digunakan karena adanya kemiripan karakteristik yang disebut tadi cross dependence pada level 1 dan unit level 2 yang menyebabkan data tersebut tidak bersifat independen. Longford mengusulkan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil umum atau generalized least square. Metode pengguna JLS ini disebut dengan iteratif generalized least square atau IJLS dan penduga parameternya adalah beta tapi sama dengan X aksen V inverse dikalikan X dalam kurung inverse dikalikan X aksen X transpose gitu ya. V inverse dikalikan Y, di mana V merupakan matrik blok diagonal pada parameter acak. Nah, kita masuk ke pengujian hipotesis dan pembandingan model. Hipotesis pada regresi multilevel dapat dibentuk dengan model reference atau model penuh dan model nested model tersarang. Model penuh merupakan model yang mencakup kedua hipotesis H0 dan H1 yang terdiri dari semua parameter yang diujikan, sedangkan model tersarang merupakan model yang hanya mencakup H0. Regresi multilevel menggunakan metode kemungkinan maksimum menghasilkan penduga dan galat baku penduga parameter yang dapat digunakan sebagai penguji keberartian parameter pada model regresi multilevel. Nah, hipotesis yang diuji di sini, hipotesis level 1-nya adalah beta IJK, beta 2 IJ, beta 3 IJK, beta 4 JK, beta 5 JK, beta 6 JK itu sama dengan 0, artinya tidak dapat pengaruh variabel-variabel pada level perusahaan. Tadi ada size, growth gitu ya, tangibility, profitability tidak berpengaruh, sedangkan H1-nya adalah semua ini ya, beta-beta ini dia tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh. Untuk level 2 ini adalah seluruhnya ya, jadi beta 1JK, beta 2JK, beta 3JK, beta 4JK, beta 5JK, beta 6JK, gamma 01K, gamma 02K, gamma 03K sama dengan 0 dan H1-nya sebaliknya. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan mencari yang namanya
class correlation atau ICC, atau yang disebut dengan variance partition coefficient atau VPC. Nah, ICC ini merupakan rasio antar variasi cluster atau kelompok terhadap variasi total. ICC ini menunjukkan proporsi dari variasi total DJ, variable dependent, yang disebabkan oleh pengelompokan atau clustering. ICC bisa juga diinterpretasikan sebagai korelasi di antara pengamatan-pengamatan di dalam kelompok cluster yang sama. Nah, ICC adalah nilai yang berguna untuk mengukur tingkat ketergantungan. Nah, dalam data, ICC bisa diartikan sebagai proporsi varians karena adanya perbedaan antar kelompok. Jadi ini seperti R kuadrat atau R square pada regresi atau ANOVA. Seperti itu. Nah, dari sini kita mengambil hipotesis penelitian, jadi berkembang jadi 17 hipotesis penelitian, yaitu yang pertama, perusahaan di industri yang berbeda memiliki struktur modal yang berbeda secara sistematis. Hipotesis kedua, leverage perusahaan dalam suatu industri cenderung menyatu dengan leverage industri rata-rata. Hipotesis ketiga, size berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis keempat, tangibility berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis kelima, NDTS berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis keenam, profitability berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis ketujuh, growth berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis kedelapan, liquidity berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Hipotesis ke-9, size berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-10, tangibility berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis 11, NDTS berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-12, profitability berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-13, growth berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-14, liquidity berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-15, financial distress berpengaruh terhadap leverage industri. Hipotesis ke-16, dummy public berpengaruh terhadap leverage industri. Dan hipotesis ke-17, day unique berpengaruh terhadap leverage industri. Kemudian unit analisis, disertasi ini nanti akan meneliti perusahaan-perusahaan di Indonesia, seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020, kecuali sektor keuangan. Jadi di sini ada 37 sektor, subsektor sebenarnya, subsektor. Jadi ada perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman, makanan, minuman, industri tembakau, farmasi, kosmetik, dan barang kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya, sampai elektronik, perdagangan besar, barang investasi, perdagangan eceran, hotel dan restoran, layanan kesehatan, periklanan, dan percetakan, dan juga jasa komputer dan peringkatnya. Banyak perusahaan, ada sejumlah 622 dibagi dalam 37 sektor, dan nanti pengolahannya karena menggunakan cluster longitudinal, menggunakan ada panelnya 6 tahun, nanti akan menggunakan stata. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator.